Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel APSMI. Pemirsa, hari ini kita berada di mana tempat kerajaan Bingai. Jadi pemirsa, kita tak hentinya mengungkap sejarah Bingai ini. Nanti pemirsa, kita akan ketemu salah satu juga dari keturunan dari kejuruan Bingai. Jadi pemirsa, ikut terus menyusun kami dan kita menjumpai salah satu turun juru minat ialah Datuk Marwin. Mari pemirsa. Assalamualaikum Dok. Jadi pemirsa, inilah Datuk Marwin, ialah salah satu keturunan dari Jurun Bingai. Jadi Datuk, saya ingin mengajak Datuk juga bagaimana untuk melihat suasana kerajaan Bingai dulu. Bisa. Mari Datuk ya. Jadi inilah lokasi bangunan kerajaan Bingai setelah Wan Jabar yang dibangun oleh Raja Bingai bernama Wan Bisan pada tahun 750. Jadi disinilah pusat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan kerajaan di seluruh penjuru negeri. Nih, mari kita lihat. Disinilah letak bangunannya. Kemudian di sini dulu ada jalan sebelah kanan. Sana ada jalan, terus menuju ke pavilion sana. Di sana ada pavilion. Nah, sana ada kolam pemandian, taman kolam pemandian. Nah, sepanjang jalan di depan istana ini, kemudian menuju pavilion. Di sana ada kebun binatang yang akhirnya kebun binatang tersebut juga bersamaan dengan diruntuhkannya istana pada tahun 1950, dibawa ke Sialang Buah, kebun binatang yang pertama di Sumatera Utara. Kemudian di situ binatang-binatang seperti harimau, gajah, kemudian buaya dan sebagainya itu dibawa ke sana semua dan dikosonglah pusat kerajaan Istana Bingai ini. Jadi pemirsa, itulah hasil dari penuturan dari keturunan dari kejuruan Bingai. Jadi pemirsa, saya akan menambahkan lagi bosnya, lokasi ini, tempat kita berdiri ini ialah tempat atau istana Bingai yang disebut namanya Istana Nirmelambai. Dan juga pernah salah satu anak kandung dari Sultan Musa hasil pernikahannya dengan Tengku Mesturah ialah Sultan Abdul Aziz. Di sini dia yang sebut namanya Abdul Jalil, ialah menjabat sebagai kejuruan muda. Jadi pemirsa, posisi lokasi Istana Bingai ini ialah papan dan di bawahnya ada dikasih anak tangga. Ini lokasi di depannya pemirsa. Ini depan Istana Bingai. Di sini ialah jalan arah menuju keluar. Ketika kita akan menuju keluar, menuju ke jalan, di sebelah kanan terdapat ialah salah satu tempat Upas Raja, Datuk ya? Iya, Upas Raja. Upas Raja. Jadi yang di ujung sana pemirsa, yang paling ujung ialah di mana dapur tempat masaknya dulu para inang pengasuh dulu dikatakan memasak di dapur istana. Ketika ada datang salah satu ialah tamu dari kerajaan Malaka, dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Syam, ya raja memerintahkan kepada juru masaknya untuk memberikan sajian makanan dan jamuan kepada tamu-tamu istana. Jadi di samping istana pemirsa, di ujung sana terdapat ialah salah satu taman yang disebut oleh Datuk Marwin, adalah taman di mana dulu tempatnya ketika tamu datang mereka bisa melihat keindahan taman. Itu di situ ada binatang gajah, harimau, beruang, juga ada taman kolam buaya, dan mereka akan langsung menerima menuju lokasi ujung di tempat pavilion istana pemirsa. Jadi kondisi pada masa itu cukup indah dan istana ini cukup begitu didesain dengan sedemikian rupa. Jadi istana ini pada revolusi atau perampasan dan pembantaian kerajaan Sultan Negeri Langkat
Istana Mir Melambai ini tidak dibakar tetapi ditinggalkan oleh raja terakhir ialah Tengku Muhammad Daud. Dan runtuhnya Istana Mir Melambai ini pada tahun 1950 pemirsa. Jadi kita rasanya terenyus melihat kondisi keadaan sekarang yang sudah menjadi salah satu tempat perumahan masyarakat. Jadi pemirsa, sekian dulu dari kami. Untuk lanjutnya pemirsa, ikut terus penelusuran kami. Kurulnya. Mana tahu kayu manis buah pala. Ini kan taman ilmuwan. Nah, inilah dia lokasi kebun binatang sekaligus taman yang menghubungkan antara istana dengan pavilion. Pavilion di mana yang berfungsi untuk menerima tamu-tamu kebesaran, tamu-tamu kehormatan kerajaan dari berbagai mancanegara. Mari kita jalan. Halo pemirsa, ini kita berada di lokasi di mana bersebelahan antara Istana Mir Melambai dengan Taman Istana. Taman Istana itu berdekatan dengan pavilion istana. Antara pavilion dengan Istana Mir Melambai kurang lebih jarak hampir 150 meter pemirsa. Jadi sekarang kita berada di dalam lingkaran pavilion, antara pavilion dengan bersebelahan dengan Taman Istana pemirsa. Jadi lebih lanjut pemirsa, kita akan menuju tempat di mana dulu pavilion itu berada. Mari pemirsa. Saya sekarang berada di lokasi pavilion Istana Mir Melambai. Di sini di tempat di mana para raja dari Raja Wanyesan, termasuk salah satu raja terakhirlah Tengku Muhammad Daud, menerima tamu kehormatan dari negara-negara lain seperti Malaysia, Malaka, Syam, dan kerajaan Thailand dan kerajaan terdekat. Disinilah dia meletakkan tamunya sambil menunggu, dan jamuan makan para tamu melihat ke arah taman yang dibangun di posisi Istana Mir Melambai, melihat bermacam jenis binatang-binatang di situ pemirsa. Jadi di ujung sana pemirsa itu terletak ada namanya Joglo Pavilion. Di sini ada tempat posisinya ada 4, 1, 2 di ujung sana, 3 di sini pintu masuk, itu pintu masuk pemirsa di ujung ini pintu masuk, dan 4 terakhir di sini. Di 4 sudut ini ialah dijaga oleh salah satu panglima-panglima dari pengawal-pengawal raja. Jadi pemirsa, kita merasanya pada masa itu cukup indah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi pemirsa. Jadi pada masa itu kepemerintahan Kerajaan Mir Melambai ini atau Kerajaan Bingai sesudah hancur menjadi salah satu kejuruan, ialah salah satu kejuruan istimewa yang memerintah dan memimpin kepemerintahannya otonomi sendiri, karena pada masa itu sudah di bawah kekuasaan Sultan Langkat ialah Sultan Musa. Salah satu hasil pendapatan atau bercocok tanam masyarakat pada masa itu ialah mereka menanam ialah salah satu kopi, ialah kopi, kayu manis, buah pala, dan salah satunya adalah kayu lakur dulu pemirsa. Kopi ini dulu cukup terkenal dan sampai sekarang ialah di sini asal kopi yang disebut dengan nama kopi Arabica. Nah, jadi pemirsa,
kopi Arabica itu cukup memang khas dan tetap disuguhkan pada para tamu-tamu raja-raja pada masa itu. Jadi pada masa itu juga Raja Bingai ini memberikan bantuan beras 1 bulan sekali kepada rakyatnya. Jadi 4 kejeruan ialah kejeruan selesai, Bahorok, sampailah kejeruan Stabat, dan di 3 kejuruan itu tunduknya ke Bingai. Pada masa itu mereka di bawah kekuasaan Bingai, dan sampai juga ya Canggang juga pada masa itu masih mengambil beras kemari pemirsa, sampai dari Hinai. Jadi pemirsa, cukup banyak menyimpan misteri di kerajaan Bingai ini. Jadi kita harus lebih lanjut mengenal bagaimana Bingai ini, dan harapan saya sebagai putra Melayu, kalaupun bisa pemirsa, Bingai ini menjadi salah satu kecamatan Bingai. Itulah harapan saya ke depannya. Jadi pemirsa, sekian dululah penelusuran kami untuk menguak atau menjelaskan tentang kerajaan di Bingai ini. Ikuti terus pemirsa penelusuran kami dengan saya Ahmad Ahmadi bersama Izah Channel dan APSMI dengan Datuk Marwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.